Ya, jadi itu yang perlu diingat nanti, Mak. Jangan nanti ketika di Masjidil Haram sedang duduk menunggu orang sholat di Masjidil Haram, Mama pergi sebentar ambil air zam-zam gitu karena haus. Tapi kalau kita sudah bawa lagi duduk-duduk minum terus. Ya, udah ya, berarti itu teknik supaya kita banyak-banyak minum air zam-zam. Kata Nabi, minumlah air zam-zam itu sampai puas. Karena orang munafik kalau minum air zam-zamnya itu dikit-dikit. Orang munafik kalau datang ke Mekah waktu haji dan umrah minum air zam-zam sedikit. Kalau orang mukmin yang tidak munafik minum air zam-zamnya itu sepuas-puasnya. Maka kata Nabi, minumlah air zam-zam sepuas-puasnya. Karena orang munafik tidaklah minum air zam-zam sepuas-puas. Nah, jadi kalau kita tidak mau masuk kelompok orang munafik, ya minum air zam-zam sepuas-puas. Nanti kalau pergi kamar mandi rasa kencing, banyak kali minum air zam-zam. Ini pergi kamar mandi bagaimana ini? Ajak kawan, jangan sendiri. Apalagi dia turun lift, mau ke toilet lantai bawah, Mak. Kayak kita ke Masjid Raya Baitur Rahman. Ingat tuh saja tuh. Ke bawah dia. Ada kamar mandi di bawah. Hati-hati terpeleset. Ya, hati-hati terpeleset licin karena marmer semua di situ. Nah, yang kedua yang perlu saya ingatkan lagi bahwa jamaah nanti di Madinah kita ada ziarah mengunjungi museum percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Ya, di Madinah Al-Munawwarah, di tempat situ ada tempat percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Kita akan lihat masuk ke dalam pabrik Al-Quran, percetakan Al-Quran terbesar. Antri kita yang rapi masuk sampai dalam, dikasih hadiah oleh Raja Salman Al-Quran satu buah. Al-Quran itu dibawa pulang kenang-kenangan, dibaca nanti sampai di rumah. Jangan cuma taruh di lemari. Nanti di situ waktu selesai keluar, mama dan ayah saya harapkan siapkan uang satu orang berapa? 30 rial. Al-Quran di situ dijual satu Al-Quran 30 rial. Berapa? Kalau di luar 40 rial. Kalau di toko di luar, di toko-toko di luar dijual 40 rial, di situ 30 rial. Berapa tuh? 30 rial. Minimal Bapak beli dua. Satu diwakaf di Masjid Nabawi, satu diwakaf di Masjidil Haram. Harganya 1 rial itu 4.500. 1 rial 4.500 dikali 30. Kalau 10 rial 45.000. 20 rial 45 tambah 45 90.000. 90.000 tambah 45 135.000. Satu Al-Quran 135.000. Kalau langsung beli di percetakan, Bapak dan Ibu beli nanti di toko-toko di Mekah Madinah, naik harganya 40 rial, naik 10 rial. Maka beli di situ dua. Kenapa jamaah selalu saya arahkan semua jamaah saya kalau berangkat selalu saya ingatkan beli Al-Quran. Kenapa beli Al-Quran, Ustadz? Niat wakaf. Kenapa wakaf, Ustadz? Karena wakaf itu sampai masuk kubur pun Al-Quran itu pahalanya tetap mengalir ke kita. Nah, pertama aku niatkan wakaf Al-Quran ini untuk Masjid Nabawi. Niat dalam hati apa? Aku niatkan Al-Quran ini aku beli ya Allah. Aku niatkan aku wakaf ya Allah untuk Masjid Nabawi. Lon niat Al-Quran yang kublohnya ya Allah Ta'ala, lon wakaf untuk Masjid Nabawi ya Allah. Sosok montong yang bacanya ya Allah, bak mutimela lon pahala ya Allah. Jadi lebih baik lagi kalau Bapak dan Ibu meniatkan, aku niatkan Al-Quran ini untuk wakaf Masjid Nabawi atas nama Ma'lan Fatimah binti Zainuddin. Misal, Mak tanya nanti Mak Fatimah binti Zainuddin. Mak, nan mak so. Mamaknya mamak siapa nama? Zainab. Nama ayahnya Zainab siapa? Kecik Zai. Kecik Dan. Berarti Zainab binti. Karena perempuan Inong bin Zainab binti Kecik Dan. Berarti niat begini Mak di Madinah. Ya Allah, lon niat Al-Qur'annya wakaf ke Masjid Nabawi untuk urang cik lon. Pegah nanti.
Zainab binti kecil dan ken dalam hati. Karena nyan babahnya anak konia hanya penguat saja supaya mengatakan dalam hati, ken dalam hati. Nya pegah dalam hati lagi nyo. Ya Allah, lon wakaf Al-Qur'an nyo untuk Masjid Nabawi, adeuhnan urang cik lon ya Allah. Adil kan? Dalam hati, pegah dalam hati lagi. Olehnya setelahnya mak puduk di dalam Masjid Nabawi di tempat orang biasa puduk Al-Quran, tempat meletakkan Al-Quran. Yang kira-kira mak kalau tempatnya rame urung baca Al-Quran di sini. Tempat yang sepi. Kurang urung baca. Tempat urung puduk Al-Quran yang kata kalau rame urung baca Al-Quran sekitarnya. Ini tak puduk. Wate puduknya atau wate tamunya, ya Allah, niat. Ku niatkan wakaf untuk Masjid Nabawi Al-Qurannya untuk urang ciklon ya Allah. Sebutkan nama mama tadi. Mamanya sebutkan putri siapa? Udah. Satu lagi di mana Ustaz? Satu lagi di Mekah. Di mana? Di Masjidil Haram. Simpan lagi satu. Kalau kita duluan di Mekah, ini yang susahnya. Duluan di Mekah masalahnya nih. Karena percetakan Al-Qurannya itu di Madinah. Mau tidak mau di Mekah beli satu. Harga 40 rial. Mahal dikit nggak apa-apa. Nanti beli di Madinah, nanti di percetakan Al-Qur'an. Nanti naik 135.000 ditambah 45.000 sama dengan 180.000 jadinya. Harganya dari 135 jadi 180. Satu Al-Quran itu mama nanti beli dengan saya temanin. Karena Al-Qurannya ada mirip dengan percetakan lain. Kalau dia percetakan bukan percetakan dari pabrik percetakan Al-Quran di Madinah, nanti diperiksa sama petugas, dikeluarin, disedekahkan ke masjid di luar Masjidil Haram. Berkurang pahala, dapat juga pahala, tapi pahalanya nggak sama. Tidak sama seperti pahala di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dah mak? Di Masjidil Haram apa niatnya? Ya Allah, aku niatkan Al-Quran ini lon wakaf untuk Masjidil Haram ya Allah. Ada nan urung cik lon, ayah lon. Siapa nama ayah? Kecik Ismail. Nama ayahnya Kecik Ismail siapa? Binti Tengku Mida. Kau niatkan ya Allah, Al-Quran ini saya wakaf untuk Masjidil Haram. Ada nan urung cik lon, ayah lon ya Allah, Kecik Ismail bin Tengku Mida. Dah sebut dalam hati. Dah letakkan di tempat orang membaca Al-Qur'an. Ada tempat taruh Al-Qur'an. Situ taruh. Dah pulang kita. Masa pahala sampai. Al-Qur'an kita dibaca di Masjidil Haram. Kita yang beli dapat pahala, orang tua kita juga dapat pahala. Mati kita masuk kubur, Al-Qur'an kita masih dibaca. Dapat juga pahala. Itu amal jariyah namanya. Apa namanya? Amal jariyah. Amal jariyah. Amal jariyah itu apa? Amalun artinya pekerjaan, ibadah. Jariyah yang mengalir. Orangnya tidak lagi di Mekah, orangnya tidak lagi baca Al-Quran, orangnya sudah meninggal dunia, tapi pahala terus mengalir karena Al-Quran kita masih ada di sana. Masjidil Haram satu, Masjid Nabawi besar kali pahalanya. Makanya kalau bisa itu tetap disisihkan uang untuk 2 buah Al-Quran tadi itu. Ya Mak ya? Ya. Jangan lupa ya, beli Al-Quran 2. Yang satu dikasih sama Raja Salman apa? Oleh-oleh, bawa pulang, baca di rumah. Ya, itu dibawa satu, yang dihadiahkan jangan dimasukkan ke masjid, bawa pulang, hadiah. Ya. Jadi wanci itu 2 meninggal. Aduh, dah 2 boh sih. Sabo. Dapat 2 lagi kan. Di mak sabo, ayah sabo. Tanyo. Kali tablo berarti mentemnya ceritanya. Kita yang beli, kita niatkan untuk ayah kita dapat pahala, ayah kita dapat pahala. Kita yang beli, kita niatkan untuk mak kita dapat pahala, mak kita juga dapat pahala. Yena misalkan, mama kan udah berangkat, nggak apa-apa niatkan untuk mama. Nanti mamanya Yena niatkan untuk mamanya, nenek maksudnya. Ya. Nanti Yena juga niatkan untuk ayahnya juga. Niat ayah, niat mama masih hidup bagaimana? Niatkan juga nggak masalah, dapat juga pahala mamanya niatkan untuk mamanya lagi, mamanya juga dapat pahala, neneknya juga dapat pahala, dan pahalanya tidak putus-putus, pahalanya tetap mengalir. Ada pertanyaan? Ini udah terakhir nih, manasik yang terakhir ini. Minggu depan gak ada lagi, kita udah berangkat ke Banda Aceh. Foto di tas besar itu udah dikirim ke Banda Aceh
oleh staf travel Abu Sirat. Mereka yang akan tempel dengan nama-nama kita. Yang tidak ditempel itu tas yang mama pegang sekarang, itu tas dokumen. Situ tulis pakai spidol atau pakai kertas ditipek